seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menggelar rangkaian rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu kemarin. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa Kepala Negara memimpin 5 rapat berbeda sejak siang hingga malam hari. Menurut Seskap Teddy, dalam sejumlah rapat tersebut, Presiden Prabowo meminta laporan terbaru terkait perkembangan sejumlah isu dan agenda strategis pemerintah, baik di dalam negeri maupun dinamika internasional. Isu pertama yang dibahas adalah perkembangan pembangunan 10 kampus baru yang difokuskan pada penguatan di bidang sains dan teknologi. Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta laporan terkait upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi negeri agar mampu bersaing di tingkat global serta memperluas kerjasama dengan universitas ternama dunia. Dalam rapat tersebut, Seskap Teddy menyebut bahwa Presiden Prabowo turut membahas perkembangan situasi geopolitik internasional, khususnya dinamika di kawasan Timur Tengah yang dinilai memiliki implikasi terhadap kondisi global dan regional. Topik lain yang juga dibahas dalam rapat tersebut adalah perkembangan program pendidikan bagi mahasiswa asal Palestina di Indonesia, khususnya yang menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan. Menurut Seskap Teddy, saat menjadi Menteri Pertahanan sejak tahun 2022, Presiden Prabowo mengundang 20 hingga 40 anak-anak Palestina bersekolah di Indonesia, hingga sekarang mencapai hampir 200 mahasiswa-mahasiswi. Selain isu pendidikan dan geopolitik, Presiden Prabowo juga meminta laporan terkait kesiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik Lebaran yang diperkirakan mulai meningkat dalam waktu dekat. Melalui rangkaian rapat strategis tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk memastikan berbagai agenda prioritas nasional pemerintah dapat berjalan secara optimal, mulai dari penguatan pendidikan dan penguasaan teknologi, respons terhadap dinamika geopolitik global, hingga kesiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bersilaturahmi sekaligus dialog dengan para ulama, kiai, habaib, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh masyarakat Islam di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo membahas perkembangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah seperti serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Salah satu ulama, Subki Al-Buguri, menilai Prabowo pilih jalan damai sikapi dinamika global. Usai mengikuti acara silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan para kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Ustadz Muhammad Subki Al-Buguri mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto cenderung mengambil pendekatan moderat dan jalan tengah dalam menyikapi berbagai persoalan geopolitik global maupun regional. Dalam kesempatan tersebut, Subki menyebut Prabowo berbicara mengenai berbagai isu geopolitik terkini serta perkembangan situasi di Timur Tengah. Ia menilai sepanjang paparannya, Prabowo mengedepankan pendekatan jalan tengah yang berupaya menghadirkan solusi saling menguntungkan bagi Indonesia tanpa harus melalui konfrontasi. Ia menjelaskan pendekatan tersebut juga tercermin dalam cara Prabowo memandang berbagai persoalan di kawasan, seperti sengketa di Laut Cina Selatan, wilayah Natuna, hingga isu perbatasan dengan Malaysia di Ambalat. Sementara terkait isu Israel dan Palestina, Subki menyebut Prabowo memandang penting untuk mencari jalan damai agar konflik yang berkepanjangan tersebut dapat segera diakhiri. Apa yang saya tangkap adalah bagaimana Presiden di dalam mengambil keputusan. Beliau sepertinya lebih mengambil jalan tengah, jalan moderat, jalan wasatiyah. Lebih menimbang kepada keuntungan buat bangsa Indonesia. Misalnya ketimbang dalam bahasa beliau tempur atau perang, akhirnya 100% dari zero. Artinya kita nggak dapat apa-apa. Kemudian juga dengan kondisi politik global yang sekarang antara Israel, Palestina, sebetulnya beliau memiliki penawaran begitu, daripada ini tidak berkesudahan terus berlanjut. Kapan kita bisa menolong saudara kita rakyat Palestina kalau kita tidak mau berusaha untuk mencari jalan damai. Pemerintah menjamin pasokan bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri tetap aman di tengah dinamika global dan memanasnya situasi di Timur Tengah.
Pemerintah menyebut penutupan Selat Hormuz tidak akan mengganggu ketersediaan BBM di Indonesia. Sebagian impor minyak mentah Indonesia memang berasal dari kawasan Timur Tengah. Namun pemerintah telah mengalihkan sumber pasokan dari wilayah lain seperti Afrika, Australia, dan Amerika Serikat. Sementara untuk BBM jenis bensin, Indonesia mengimpor dari kawasan Asia Tenggara sehingga tidak terdampak penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Pemerintah juga menyatakan untuk BBM jenis solar, kebutuhan nasional saat ini sudah dapat dipenuhi dari produksi kilang di dalam negeri. Kita sudah mengalihkan antisipasinya ke Amerika atau ke daerah negara-negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Itu aja. Jadi kalau menyangkut LPG nggak ada masalah. Jadi relatif clear lah. Kalau menyangkut BBM yang kita imporkan tinggal bensin. Dan itu kita belinya di Asia Tenggara, tidak ada di Middle East. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage agar cadangan kita bisa sampai dengan 3 bulan. Kita rencana salah satu alternatif terbaiknya di wilayah Sumatera.